pada pagi ini acara tanggal 30 Maret 2022 kita akan mengikuti acara kerjasama Dekopinda Kota Semarang dengan PT Pegadaian Area Semarang dalam rangka pengembangan usaha milenial bagi koperasi se-Kota Semarang melalui agen Pegadaian, yaitu hari ini jatuh pada tanggal 30 Maret 2022. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita ikuti acara ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus acara ini. Pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3 doa, 4 sambutan. 5 penandatanganan MOU Dekopinda Kota Semarang dengan Pegadaian Area Semarang. 6 penyerahan laporan kegiatan PT kepada Ketua Dekopinda Kota Semarang. 7 pemaparan materi dari Pegadaian Area Semarang oleh Bapak Ahmad Yusuf. 8 sesi tanya jawab. 9 penyerahan kenang-kenangan. 10 foto bersama. Sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ketua Dekopimda Kota Semarang, Bapak Ketua yang kami hormati, kepada kantor Pegadaian area Semarang, dalam hal ini Bapak Yohanes Mulang bersama jajaran yang kami hormati, kepada seluruh Kabid Dekopimda Kota Semarang yang kami hormati, kepada seluruh ketua lembaga dan jajarannya di Dekopimda Kota Semarang yang kami hormati, dan seluruh peserta yang pada pagi hari ini menyempatkan waktunya menghadiri acara pengembangan usaha milenial bagi koperasi se-Kota Semarang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula Dekopimda Kota Semarang ini dalam kondisi sehat, selamat, penuh semangat di Bapak Ibu. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini, kepada Pegadaian area Semarang yang telah memprakarsai acara ini bisa berlangsung, membantu segala sesuatunya, dan juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sampai tadi malam jam 9 baru selesai dalam menata ruangan ini. Saya sampaikan terima kasih atas kerja kerasnya, kebersamaannya. Di tengah suasana yang hangat Bapak Ibu, di ruangan ini tentu Bagian merasakan suasana yang hangat ini. Saya harapkan suasana yang hangat ini mampu menghangatkan jiwa kita dalam mengembangkan koperasi ke depannya. Karena selama ini koperasi hanya dibiarkan hidup tapi tidak boleh berkembang jadi besar. Nah, semoga dengan acara-acara seperti ini kita bisa berkumpul bersama, saling berbagi, sharing. Koperasi kita bisa menjadi kekuatan tersendiri, nanti ikut menentukan kebijakan-kebijakan di negeri kita sendiri. Jangan sampai menjadi tamu di negeri sendiri. Saya sebagai ketua panitia acara berharap acara demi acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik, tidak ada kendala satu apa, dan yang terpenting adalah setelah acara dari Pegadaian ini kami menunggu tindak lanjutnya Bapak Ibu, action nyatanya. Jadi bukan hanya kami mendengarkan ceramah, tapi setelah ini kapan bisa ditindaklanjuti menjadi usaha nyata, kerjasama antar koperasi dan pegadaian, sehingga itu akan menjadikan nilai lebih, value added bagi kegiatan koperasi kami, yang mana setelah itu akan mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan di koperasi kami, sehingga semua anggota di Dekopimda koperasi Kota Semarang ini yang tertera sekitar 400-an itu bisa ikut mengakses kerjasama dari Pegadaian area Semarang. Demikian kiranya harapan dari kami. Tidak bijaksana juga bila saya berpanjang panjang. Selanjutnya kami sampaikan kepada panjenengan, bila ada kekurangan dalam penataan ruang, bila ada kekurangan dari pihak panitia penyelenggara, istilah Jawanya nyuwun lunturing samudra pangasan, bilih wonten kirang aruh, kirang hukum, dan kirang subuh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Bapak Nugroho Rahayu SEMM. Acara selanjutnya yaitu sambutan pimpinan Pegadaian area Semarang. Kepada Bapak Yohanes Mulang dipersilakan.
wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Walid SPC MSI selaku Ketua Kopimda Semarang. Yang saya hormati Bapak Ketua Tulus selaku Ketua Panitia beserta seluruh anggota panitia yang telah bersedia untuk bersama-sama terselenggaranya acara ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak pengurus, Bapak-Bapak ketua koperasi, Bapak-Bapak anggota koperasi lainnya yang sudah sempat untuk bersama-sama kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya lah kita bisa bersama-sama bersilaturahim dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kalau tadi Bapak Ketua Panitia mengharapkan bahwa kebersamaan kita hari ini tidak hanya sebatas seremonial, tetapi lebih secara tindak lanjut atas kegiatan hari ini. Kami sangat sepakat dan itu yang menjadi concern kami Pak Ketua, itu pula dengan Bapak Ketua Kopimda Semarang. Dalam beberapa tahun terakhir ini untuk dapat mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi terutama dalam bidang mikro, pemerintah lewat 3 entitas melakukan yang namanya holding. Nah, holding ini dari 3 entitas bisnis yang cukup besar yang ada di Indonesia, yaitu BRI, Pegadaian, dan PNM. Tujuan utamanya adalah bagaimana potensi-potensi ekonomi yang berada di remote area yang selama ini tidak tersentuh itu dapat dimaksimalkan lewat mekanisme sinergi untuk pengembangan ekonomi kerakyatan ke depannya. Ini sangat sejalan dengan semboyan Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ini sangat sejalan dengan slogan koperasi, anggota kuat, koperasi sehat, membangun ekonomi Indonesia yang berdaulat. Nah, dalam beberapa kesempatan saya sering ikut Pak Gubernur dari menekankan ini, Pegadaian sebagai entitas yang ada di Indonesia ingin untuk kita bersama-sama menciptakan bagaimana membuat ekonomi Indonesia berdaulat. Salah satunya adalah dengan bermitra dengan koperasi. Ya, karena informasi tadi dari Bapak Ketua sama Bapak Ketua Panitia, Kota Semarang aja memiliki 400 koperasi yang notabene sampai dengan hari ini sudah sekitar 160 yang melakukan RAT tahunan. Nah, ini suatu kebanggaan yang cukup besar ketika potensi-potensi ini dapat kita sinergikan dengan Pegadaian, dengan BRI, dengan PNM. Mungkin tadi yang Pak Ketua Panitia katakan bahwa kita banyak koperasi, banyak lembaga, tetapi belum optimal untuk memperdayakan ekonomi anggota sehingga bisa terbangun anggota yang kuat, koperasi yang sehat, ekonomi Indonesia yang berdaulat. Nah, harapan kita terutama Pegadaian dengan sistem keagenan ini, setiap anggota koperasi, setiap pengurus koperasi yang ada ini bisa tergabung dalam mitra keagenan yang notabene nanti di sana dapat sebagai pintu masuk untuk penggunaan berbagai macam stimulus pinjaman yang bisa diberikan, yang notabene nanti dapat meningkatkan ekonomi maupun usaha anggotanya. Ya, anggotanya. Nah, sistem keagenan yang dibangun oleh Pegadaian sebenarnya ini sudah berlangsung cukup lama. Sistem keagenannya ada 2, ada yang keagenan personal dan keagenan korporasi lah. Nah, korporasi harapan kami dengan koperasi ini kita bisa
dengan keagenan korporasi, sehingga di sana ada strategi yang notabene nanti mungkin dapat menjadi titik tambahan bagi koperasi untuk dapat melayani lebih maksimal kepada anggota-anggota yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha ke depannya. Ya, ini yang kami harapkan khusus untuk Kota Semarang, karena wilayah area Semarang ini mencakup 5 kabupaten, Salatiga, Ungaran, Semarang, Demak, Kendal. Kami memiliki 92 outlet yang siap untuk bermitra bersama koperasi-koperasi, bukan hanya yang berada di Kota Semarang saja, tetapi juga yang ada di wilayah 5 kabupaten ini. Ya, kami sangat berterima kasih antusias dari para anggota yang hadir di sini. Saya lihat dari wajah-wajahnya ini cukup berseri, ini menandakan bahwa kita siap menyongsong era baru dengan kebiasaan baru, dengan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang terkini. Teman-teman kami ini kebetulan hadir juga. Ini adalah kepala-kepala penjual Pak yang ada di Semarang. Ini sebelah ujung sini adalah Mas Yusuf, yang tengah ini adalah Ko Adi, yang baju biru muda ini Ibu Indah, yang di belakang pakai batik Ibu Lia. Ini kolaborasi antara berbagai pelaku ini. Ini ada yang bisa berpikir secara Chinese, ada yang bisa berpikir secara operasi, ada. Jadi kita gabungkan bagaimana bisa memaksimalkan peluang sedikit pun untuk bisa bermitra bersama membangun kedaulatan ekonomi Indonesia. Ya, harapan kami ini Pak Walid sama Pak Musko, kemitraan yang kita bangun ini bisa terus kita jalanin. Ya, nanti inilah PIC kami nanti yang selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu, baik pengurus, baik anggota koperasi, ya, sehingga kebersamaan kita di hari ini untuk pengembangan usaha milenial bagi koperasi Kota Semarang, terutama dari koperasi ini bisa efektif dan bisa memberikan nilai tambah dalam pengembangan ekonomi, khususnya pertumbuhan koperasi ke depannya. Atas nama PT Pegadaian, kami ucapkan terima kasih Bapak Ketua Bidang Kota Semarang, Bapak Walid, Bapak Nugroho, teman-teman panitia yang sudah berusaha payah sampai jam 9 semalam untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran kegiatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sempat untuk kita bersilaturahim bersama pada kesempatan ini, mudah-mudahan kesempatan ini dapat kita jadikan sebagai pemicu awal. Nanti bisa kita diskusikan ketika nanti Pak Yusuf membawakan materi, banyak sekali yang bisa didiskusikan untuk efektifnya pelaksanaan sinergi ini ke depannya. Bahkan tadi dari susunan acara kita juga melakukan penandatanganan. Ya, harapan kami ini kan awal Pak, awal barangkali untuk kita lebih efektif lagi, karena kemarin juga kami melakukan kerjasama yang serupa Pak dengan pasar-pasar besar yang berada di Kabupaten Kendal. Ya, harapan kami tidak lain Pak, kami hadir untuk bersama-sama dengan masyarakat siapapun dia, untuk bisa kita bangun kembali dari keterpurukan akibat COVID yang sudah 2 tahun ini, terutama dari segi pembiayaan usaha. Kami siap merespon
kami siap untuk membantu Bapak Ibu. Marilah kita bersinergi bersama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan atas nama PT Pegadaian Persero. Kami mohon maaf Pak, jika dari tadi kami sampai dengan sebentar ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Atas nama PT Pegadaian kami mohon maaf. Mudah-mudahan keberadaan kita ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yohanes Wulang. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Dekopinda Kota Semarang sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Walid, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam damai, salam sehat, salam bahagia untuk kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati pimpinan PT Pegadaian Jawa Tengah. Dalam hal ini ada hadir di tengah kita Bapak Deputi Bisnis Pak Yohanes. Terima kasih Pak Yohanes rawuh secara pribadi. Segenap pimpinan dan staf Pegadaian juga yang hadir. Tadi sudah disebutkan ada Adi juga, ya, panggilannya ini. Beserta Mbak Indah, terima kasih Mbak Indah, fasilitasinya luar biasa sampai tadi malam ya kita persiapan, terima kasih. Segenap pimpinan Dekopinda, ada para kabid, para lembaga, sesepuh kita ada Pak Dr. Wingyo, terima kasih juga hadir di tengah kita. Bapak Ibu sekalian, pengurus, pengawas atau pengelola dari koperasi-koperasi anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Semarang yang rawuh pada pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan atas karunia Allah. Hari ini kita sama-sama bersilaturahim. Itu yang utama. Kemudian yang utama berikutnya adalah kita bersama-sama akan mendapatkan pencerahan keilmuan terkait dengan bagaimana model pola kerjasama, pola bisnis di era milenial ini bersanding antara gerakan koperasi dengan PT Pegadaian. Sehingga pasti ada hal-hal penting yang nantinya bisa kita jadikan sebagai salah satu usaha, salah satu tambahan referensi ketika kita mau mengembangkan usaha di koperasi Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya nanti mari kita cermati hal-hal yang sekiranya belum jelas bisa ditanyakan langsung. Dan kami berharap ini awal, yang selanjutnya paling utama adalah bagaimana implementasi dan implikasi dari program ini nanti dapat dilaksanakan. Dan hari ini kita tegaskan program kegiatannya hanya satu, yaitu dengan PT Pegadaian. Jadi kalau di undangan ada dari bank yang lain, insya Allah nanti kita agendakan di termin berikutnya, mungkin setelah Lebaran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami matur atas nama pimpinan Dekopinda bahwa akhir-akhir ini Dekopin cukup marak dengan adanya dualisme. Ini saya penting untuk menyampaikan ke panjenengan semua. Bapak Ibu, Dekopinda yang Bapak Ibu sekarang miliki ini adalah Dekopinda yang sangat sah karena melalui Musda. Jadi Musda ini salah satu atau ajang tertinggi dari organisasi Dekopin yang sudah diselenggarakan beberapa waktu yang lalu dan terpilih ketua serta pengurus yang lain. Kalau ada
Dekopinda Kota Semarang yang lain itu palsu. Artinya mereka tidak pernah menyelenggarakan musda, hanya penunjukan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada ketua Dekopinda yang penunjukan seseorang, kira-kira Bapak Ibu ikhlas apa mboten? Ikhlas apa mboten? Mboten. Pasang adalah orang-orang yang mengaku dari perwakilan Dekopinda. Ini insya Allah nanti akan kita urus secara hukum. Dan pada kesempatan kali ini juga kita sudah menghadirkan lawyer-lawyer kita yang tergabung dalam badan konsultasi hukumnya Dekopinda Kota Semarang, yang insya Allah nanti akan berkantor di lantai 2 sebelah sana. Ini untuk membentengi, untuk mendampingi Bapak Ibu, karena tidak menutup kemungkinan koperasi kita nanti akan ada sedikit masalah, mungkin terkait dengan keuangan, mungkin terkait dengan lembaga, mungkin terkait dengan legalitas yang itu bersentuhan dengan hukum. Maka kita harus memperkuat dari sisi pendampingan hukum. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya perlu mengenalkan supaya Bapak Ibu nanti pirsa. Yang pertama, beliau adalah Pak Agus Salim. Mungkin bisa berdiri Pak Agus Salim ya. Oke, ini Pak Agus Salim. Jadi Pak Agus ini sebagai pimpinan di lembaga BPKH-nya Dekopinda Kota Semarang. Kemudian berikutnya ada Pak Abu. Silakan berdiri Pak Abu ya, sambil menghadap ke sana. Ini beliau juga nanti masuk dalam BPKH Dekopinda Kota Semarang lembaganya. Terima kasih Pak Abu. Kemudian yang terakhir ada Pak Andi. Nah, silakan Pak Andi, mungkin dibuka sedikit biar kelihatan gantengnya Pak Andi. Nah, masih muda, usianya baru 17 tahun. Plus sekian ya. Nah, beliau bertiga termasuk sering disebut sebagai lawyer dengan 3A karena namanya A semua. Dan kantornya ada di salah satunya di Pengadilan Negeri sebagai BPH di Pengadilan Negeri. Nanti kalau ada apa-apa Bapak Ibu yang bersengketa, bersentuhan dengan hukum, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nanti kita minta beliau komunikasi dengan Dekopinda, insya Allah nanti kita fasilitasi dengan bagus. Ini penting untuk ke depan karena negara kita negara hukum dan tidak sedikit koperasi kita yang bermasalah dengan hukum. Karena kita orang awam, biasanya kalau dipanggil polisi rudol deg-deg, dipanggil hukum deg-deg lebih-lebih, dipanggil di pengadilan bingung. Nah, maka nanti bantuan hukum kita dampingi kepada panjenengan sehingga tidak usah khawatir ketika kita mengelola koperasi sudah baik. Kadang sudah baik tapi ada orang-orang yang mencari kesalahan, itu biasa. Maka Bapak Ibu tetap fokus, bismillah, tetap amanah dalam mengelola koperasi. Nah, hari ini kita sudah sandingkan ada tim hukumnya Dekopinda Kota Semarang. Dan ini nanti akan kita bawa juga ke ranah Dekopinwil Provinsi Jawa Tengah supaya nanti bersama-sama membangun koperasi di Jawa Tengah. Karena ini penting untuk mendampingi kita semuanya agar tidak dimainkan oleh hukum. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami atas nama pimpinan Dekopinda Kota Semarang senantiasa berterima kasih Bapak Ibu Rawu, dan ini adalah agenda yang keempat di tahun ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ada pertanyaan Dekopinda kegiatannya apa? Kemarin kita sudah menyelenggarakan 3 kegiatan dan kegiatan yang keempat ini hari ini dan cukup besar. Kami mengundang ada sekitar 150-an koperasi, yang 160 koperasi yang sudah RAT, termasuk Bapak Ibu. Sebagian memang izin karena memang undangannya kami tujukan kepada pengurus pengawas supaya bersama-sama, tapi sebagian izin dan sebagian memang masih agak takut-takut karena ini masa transisi Pak Yohanes. Jadi masa transisi ini betul yang disampaikan Pak Yohanes, kita baru pertama kali mengadakan kegiatan besar setelah COVID, hari ini. Nah, besok kita akan adakan kegiatan lain, termasuk setelah Lebaran kita fokus. Mungkin pas puasa kita istirahat, kita hanya mengadakan kegiatan bersama seperti salat tarawih berjamaah, kemudian santunan kepada yatim piatu. Biasanya kita adakan. Dan pada bulan Juli kita akan mengadakan Harkopda, Hari Koperasi Daerah Kota Semarang. Nanti kita siapkan bersama. Monggo Bapak Ibu mau diwarnai seperti apa. Kalau memang diperlukan jalan sehat lagi dengan door pace-nya,
yang cukup banyak gitu ya, bermitra dengan banyak instansi. Itu nanti juga kita akan adakan Bapak Ibu. Tentunya pimpinan Dekopinda senantiasa mengharapkan peran serta Bapak Ibu selaku anggota. Kemarin juga ada pertanyaan, Pak, kok Dekopinda selalu minta iuran ya? Iya, karena itu diatur oleh anggaran dasar rumah tangga Bapak Ibu. Dekopinda ini tidak mendapatkan dana dari pemerintah sementara, walaupun sebetulnya di Acara selanjutnya adalah Prakata Penasehat Dekopinda Jawa Tengah. Kepada Bapak Dr. Suwigyo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebenarnya saya nggak siap buat ditunjuk jadi pembicara sebagai penasehat. Penasehat iya, karena tertulis ya. Ditunjuk membuka atau membicarakan ini nggak siap sebetulnya. Oleh karena itu saya hanya tak cerita saja, barangkali menginspirasi untuk pegadaiannya. Pegadaian yang selama ini mengatasi masalah tanpa masalah ya Pak ya. Itu yang bekerjasama dengan BRI dan sekaligus dengan Dekopinda. Ini saya cerita dari luar saja, luar dulu, kemudian baru dalam. Yang dari luar itu saya kebetulan saya punya kesempatan untuk ke luar dari negeri ini, yaitu ke Eropa terutama di Eropa. Saya lihat mobil, jam tangan produk Swiss itu banyak atau diampu oleh koperasi. Ya, jam tangan Swiss itu diampu oleh koperasi. Jadi pembuatan jam itu manajemennya dengan koperasi. Bisa nggak di Indonesia tuh apa ya produk-produk itu yang bisa dengan koperasi ya, gitu. Itu kurang lebih itu. Kemudian saya kebetulan punya kesempatan untuk naik kereta gantung di Swiss, kereta dari Jerman ke Benelux, Belgia, Netherlands, Luxembourg, ya, lewat Prancis dan sebagainya. Itu lihat sapi yang berkeliaran seluas, katakanlah seluas lapangan sepak bola. Di sana ada sapi berkeliaran 100-150 berkeliaran. Di pojok dari lapangan sepak bola, seluas lapangan sepak bola itu ada rumah-rumah yang untuk barang-barang keperluan sapi tersebut, dan ternyata di situ ownernya, pemiliknya, di situ ada mobilnya ya gaya Eropa, Volvo, ya masih itu ada di situ. Menarik. Itu ternyata adalah koperasi dari persusuan, koperasi dari sapi. Ya, itu kalau saya lihat di Indonesia, kalau kita masalah koperasi itu diwatanakan, diudurke. Mohon maaf ya Pak Walid ya, diudurke, termasuk masalah Pak Walid ini dan duplikasi dari yang mengatasnamakan koperasi tadi, duplikasi itu di sana itu sudah aplikatif. Yang dimasalahkan bukan itu, yang dimasalahkan cuma diskusi tentang piye koperasinya bisa jalan. Nah, sekarang sudah jalan, tinggal menyempurnakan. Itu di negara Eropa itu gambarannya seperti itu. Nah, kemudian di Indonesia apa saya tidak tahu, barangkali hanya dengar saja barangkali. Itu yang terinspirasi saya waktu sekian tahun saya ada di Eropa menunggu anak saya hamil dan bersalin di Jerman. Itu di sana karena saya dokter
ahli kebidanan, jadi barangkali saya bisa menolong anak saya bersalin di rumah sakit bersalin di Jerman, di Heidelberg barangkali, tapi ternyata enggak izin prakteknya enggak ada, hanya di Indonesia saja. Nah, sama dengan terawan kali ya. Itu kemudian kita lewat ke Indonesia. Barangkali di sini kerjasama pegadaian Tekopin dan BNI mungkin bisa diaplikasi tiru-tiru atau aplikasi dari Elpa tadi, barangkali apa yang bisa dia misalnya betul tidak tahu Bapak Bayu harus ya itu apakah bisa, setahu saya selama ini di koperasi pegadaian kan bapak saya, ibu saya punya cincin tak gadeke utang, jadi kalau saya budaya zaman saya SD SMP kali ya itu sekarang saya tahu jadi cincinnya digadeke dapat dana sekian ratus itu nah kemudian balik sekarang dari mobil bahwa ya ada mobil itu apakah model-model yang lain mungkin barangkali pegadaian saya tidak tahu diaplikasikan. Yang saya di hadapan saya tadi diskusi dengan Pak Walid sebelum kita ketemu tadi, peternakan ayam itu banyak sekali di desa sekarang ini. Kalau dikerjasamakan dengan BNI bisa rentan ya. Kalau pegadaian bisakah untuk dibatasi, bisakah untuk sistemnya bagaimana itu. Kemudian itu ayam, saya tadi diskusi juga dengan Pak anaknya ayam, usaha ayam yang kita tahu ada di bawah IFC Jawa Barat ya, di Eropa, di Amerika, ada di sini ada banyak yang ayam atau bisa kan itu. Kemudian adanya koperasi di Semarang ini bentuknya koperasi. Apakah koperasi itu bisa yang saya sebut tadi ayam, kandang ayam dan berikutnya bisa dilakukan dengan seperti itu. Tadi saya memang ngomongnya kosong sih, tapi barangkali dalam fakta saya ngobrol seperti itu. Jadi saya hubungan pada seperti itu di Indonesia seperti ini. Jadi apakah seperti di Indonesia itu ketika operasi kawasan tapi action misalkan itu yang saya ingin saya pertanyakan saya sendiri barangkali buat yang lain itu barangkali semangatnya berupa operasi Indonesia hubungannya apakah kita bisa buat saya PR tapi sebetulnya mungkin pegadaian sudah ada rumusnya lah itu patut terasa yang enggak mendengarkan masalah hebat itu ini sambutan saya itu saja membuka barangkali nanti sebetulnya menjadi suatu perhatian dan karena saya harus sudah terlanjur janjian dengan pasien saya jadi nanti sebentar lagi barangkali saya tawarkan lebih dulu. Terima kasih, sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sulimi. Acara selanjutnya adalah penandatanganan MOU Dekopinda Kota Semarang dengan Pegadaian Area Semarang. Dimohon untuk Bapak Dr. Walid dan Bapak Yohanes Sulang untuk memposisikan diri.
Hasan. Salam sinergi. Salam pengambil semangat. Saya izin lepas dulu, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan. Para rawuh, ini kenang-kenangan dari Ketua Umum Dekopin kita, Pak Nurdin Halid. Beliau pada saat dikukuhkan sebagai doktor honoris causa di Universitas Negeri Semarang berpesan, Pak Walid, tolong kibarkan ini untuk bisa memberikan pencerahan kepada seluruh penggiat koperasi, gerakan koperasi di Jawa Tengah. Ini saya sampaikan kenang-kenangan dari beliau untuk PT Pegadaian Persero. Terima kasih. Dalam kegiatan ini kami selalu ketika ada kegiatan-kegiatan yang bersifat sinergi atau apapun dengan pihak instansi lain, kami sering memberikan hal untuk selalu tenang dan kerjasama bisa berlanjut. Jadi kami serahkan kepada Pak Arif, Pak Walid selaku Dekopinda Kota Semarang. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan berlanjut dan memberikan dampak positif untuk kita bersama. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Walis dan Bapak Iwan Iskulam. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan laporan kegiatan PIB kepada Ketua Dekopinda Kota Semarang. Kepada Bapak Nugroho Tulus kami persilahkan. Bapak Ibu, ini hasil kegiatan bulan kemarin. Jadi setiap kali Dekopinda menyelenggarakan kegiatan ada kepanitiaannya dan ada laporannya, termasuk laporan uang Bapak Ibu yang diiurkan. Di sini lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mirsani kegiatannya apa, anggarannya untuk apa saja, di sini sudah lengkap Bapak Ibu. Di Dekopinda, monggo. Ini kita sama-sama hadir, ini kita kawal bersama. Terima kasih Pak Tulus dan teman-teman yang sudah mengawal kegiatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Dekopinda Kota Semarang. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Pegadaian Area Semarang oleh Bapak Ahmad Yusuf. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya memperkenalkan moderator. Moderator untuk acara pada siang hari ini adalah Bapak Maijan SE.
Untuk selanjutnya, sesi acara ini sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Kepada Bapak Aijan, waktu dan tempat dipersilakan. Kepada yang terhormat tamu undangan bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih. Pimpinan yang lain, Bapak Ibu, kalau berkenan kita foto dulu bersama. Monggo Pak Deputi masih ada, monggo. Untuk dokumentasi, mari silakan semuanya kami aturin bisa ke sini untuk bisa foto bersama. Monggo. Mari Bapak Ibu semuanya. Biar tidak duduk terus ya, kalau duduk terus kan pegel juga ya. Monggo, monggo. Ya, mari Bapak Ibu. Agak mepet enggak apa-apa? Agak mepet enggak apa-apa? Mohon izin ya, kami coba ya. Silakan Pak kalau punya iya Pak. Nyanyiannya kalau kita sampaikan koperasi, kita sambut dengan maju jaya sejahtera, gitu ya, Bapak Ibu ya. Yuk kita mulai. Koperasi maju jaya sejahtera. Ulangi. Baik, kita mulai. Koperasi maju jaya sejahtera. Terima kasih. Dengan kerjasama ini Pak, harapan Bapak apa Pak kepada masyarakat? Nah, pesan kami dengan adanya kerjasama sinergi dengan Dekopinda wilayah Semarang ini, kami harapkan keberadaan kehadiran Pegadian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan pergerakan ekonomi khususnya koperasi yang ada di Kota Semarang. Jangan segan-segan ketika anggota-anggota membutuhkan dana, sepanjang itu memenuhi persyaratan kredit, Pegadian dengan holding bersama BRI, bersama PNM siap untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Semarang, terutama dalam kesempatan ini adalah anggota-anggota koperasi yang berada di Kota Semarang. Ya. Bapak sebagai apa, Pak? Saya Yohanes Ulang selaku Deputi Bisnis Area Semarang. Ya. Kesempatan ini sebenarnya kita mau meningkatkan sinergi, Pak. Sinergi kemitraan untuk pengembangan ekonomi baik dari segi pemberdayaan menjadi agen lingkungan produk-produk Pegadian, baik pembiayaan, investasi maupun untuk kebutuhan mendadak. Kami siap untuk kebutuhan rohani, daftar haji, umroh kami siap, maupun untuk kepemilikan kendaraan ketika ada anggota koperasi yang menginginkan kendaraan lewat mekanisme pembiayaan. Pegadian siap untuk merespon dengan cepat dengan kualitas terbaik. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat selalu, Pak. Suara Metro Indonesia Dengan salam Asia Mas News. Ade, Asia News. Ya, sukses terus. Ya. Oke, makasih. Salam sehat selalu, Pak. Salam sehat. Terima kasih Terima atas kasih. waktunya. Selamat siang, Pak Walid. Selamat siang. Adi. Bapak sebagai ketua di Kopinda. Dekopinda. Ya. Untuk kerjasama Dekopinda Kota Semarang dan PT Pegadian Area Semarang untuk acara pada siang hari ini, apa komentar Bapak Walid untuk kedepannya, Pak? Baik, terima kasih teman-teman wartawan dan seluruh gerakan koperasi di Kota Semarang yang rawuh pada hari ini dan seluruh pimpinan Dekopinda Kota Semarang. Alhamdulillah hari ini kita sudah
menghadirkan seluruh gerakan koperasi di Kota Semarang dan mitra kita PT Pegadaian Persero. Alhamdulillah hadir deputinya langsung Pak Yohanes tadi, dan kita sudah sama-sama MOU untuk saling melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, mutualisme antara gerakan koperasi di Kota Semarang dengan PT Pegadaian Persero. Ada beberapa skim usaha milenial ya untuk koperasi kita di Pegadaian, dan itu tadi sudah kita sepakati. Tentunya skim-skim upaya pengembangan usaha di era milenial ini diharapkan menjadi sebuah terobosan yang itu menguntungkan untuk pengembangan sektor realnya seluruh koperasi yang menjadi anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Semarang. Nah, kami berharap kesempatan ini mari seluruh teman-teman gerakan koperasi di Kota Semarang jadikan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kinerja dalam hal usaha di masing-masing koperasi. Sehingga harapannya koperasi ini mempunyai usaha di sektor real yang menguntungkan dan nantinya bisa memberikan profit untuk koperasi tersebut. Ketika profit untuk koperasi, maka kami yakin akan mampu menambah kesejahteraan dalam hal peningkatan SHU untuk anggota koperasi. Itu kemudian berikutnya kami juga berharap kekompakan dari seluruh gerakan koperasi di Dekopinda Kota Semarang untuk mendukung setiap kegiatan yang sudah kita canangkan. Salah satunya hari ini kita menghadirkan PT Pegadaian, tentu ini sebuah langkah strategis untuk kita bersama dalam menjalin kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsinya Dekopinda, memfasilitasi kerjasama antara koperasi dengan mitra yang lain, koperasi dengan koperasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga ayo kita sama-sama mengawal kegiatan kerjasama ini, dan Kota Semarang menjadi salah satu admin untuk pengerjaan aplikasi dari kerjasama antara Dekopinda dengan PT Pegadaian area Semarang. Kira-kira itu untuk harapan kami ke depan. Oh iya, untuk pertemuan ke depan kira-kira ada rencana berapa bulan lagi, Pak? Baik, ini adalah pertemuan yang menjadi kegiatan keempat untuk Dekopinda Kota Semarang tahun ini. Jadi alhamdulillah dalam durasi 3 bulan kita sudah menyelenggarakan 3 kegiatan yang cukup besar, dan itu menjadi prestasi tersendiri karena baru 3 bulan kita sudah menyelenggarakan kegiatan di tengah masih belum jelasnya posisi pandemi corona yang melanda di negeri kita tercinta. Tentunya kami mengambil inisiatif karena tahun kemarin hampir nyaris kegiatannya kami tidak berani terbuka, dan tahun ini kita sudah mulai terbuka dengan mulai terbukanya kegiatan-kegiatan. Dewan Koperasi pihak sebelah, Pak, gimana itu, Pak? Baik, teman-teman wartawan yang saya hormati dan seluruh gerakan koperasi di Kota Semarang khususnya dan di Jawa Tengah, bahwa sementara ini ada rumor, ada Dewan Koperasi tandingan. Ini yang harus kita sikapi. Dewan Koperasi ini sejatinya cuma satu, yaitu Dewan Koperasi Pusat yang dihasilkan melalui musyawarah nasional yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 13 November tahun 2019 di Hotel Claro, Makassar. Dan hasil dari sana sudah di PN-kan ya. PN Pengadilan Negeri Makassar sudah memutuskan dan itu sudah inkrah bahwa hasil putusan Munas tersebut mengesahkan, 1, sah ketua umum terpilih adalah Bapak Dr. Andes HM Nurdin Halid untuk 5 tahun berikutnya. Kemudian pelaksanaan Munas di sana sah juga menurut putusan hukum. Yang ketiga, perubahan anggaran dasar itu juga sah menurut putusan Pengadilan Negeri Makassar. Ini artinya keputusan ini sudah sangat mengikat secara hukum bahwa jelas
putusan ini menyampaikan bahwa yang sah, legal sesuai payung hukum, Ketua Umum Dekopin adalah Bapak Dr. Andes Nurdin Halid. Nah, ada sebagian di kubu sebelah menyatakan Bu SU itu menjadi ketua umum. Bagaimana seorang ketua umum tidak pernah melaksanakan munas? Sama analoginya ketika kita berorganisasi di koperasi. Ketua koperasi dipilih di RAT dan itu sah dipilih oleh anggotanya. Lah ini ada seorang ketua koperasi tidak pernah ikut RAT, tidak pernah dipilih oleh anggota, kok mengaku diri menjadi ketua. Sehingga kami percaya seluruh gerakan koperasi di Indonesia, khususnya di Kota Semarang dan Jawa Tengah, pasti sudah cerdas bahwa saudara SU itu tidak pernah ikut munas sampai ke bawah-bawahnya. Ada yang mengaku ketua Dekopinwil, menyelenggarakan muswil di hotel, tetapi yang diundang adalah orang-orang yang juga tidak jelas utusan dari mana, karena Dekopinwil Jawa Tengah sudah muswil sehari sebelumnya yang itu sah dan legal. Kenapa? Syarat sahnya dilaksanakan muswil yang mengundang adalah pimpinan sebelumnya yang berkantor di Famulasi. Lah ini ketua Dekopinwilnya ditunjuk dan dia tidak berdasarkan undangan para pimpinan sebelumnya. Dia mengundang sendiri terus mengaku sebagai ketua Dekopinwil. Nah, sampai ke Dekopinda-Dekopindanya, boneka-boneka yang mereka pajang ini juga Dekopinda yang tentunya tidak sah dan tidak legal sesuai dengan aturan main kita. Anggaran dasar rumah tangga dan Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92. Sehingga mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Ayo kita berorganisasi dengan baik. Ketua yang tidak pernah munas tidak usah diakui, wong itu tidak legal, tidak sah. Oleh karena itu kita berpegangan pada aturan hukum anggaran dasar rumah tangga yang ada di Dekopin kita. Demikian, semangat Bapak Ibu dalam berkoperasi, cerdas dalam menyikapi dan tidak usah tergiur dengan Dekopin yang abal-abal. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Walid. Salam sehat. Terima kasih atas waktunya. Pak Teguh, Pak Adi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Andi. Selamat siang Pak. Bapak Andi sebagai anggota di rapat siang kali ini Pak ya. Ya. Untuk kerjasama Dekopinda Kota Semarang dan PT Pegadian Area Semarang, apa pendapat Bapak ke depan untuk pada rapat kali ini Pak? Jadi gini, apa yang telah dibuat kerjasama antara Pegadian dengan koperasi ini akan mengambil langkah-langkah bisnis ini kan biar supaya nanti pengembangan bisnis dalam koperasi bisa meningkat dengan dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bisa diambil. Jadi dengan adanya kerjasama ini untuk ke depan koperasi-koperasi atau mitra-mitra dari seluruh anggota bisa memanfaatkan untuk mengambil sisi-sisi usaha untuk pengembangan bisnis ke depan. Yeah. Jadi apa yang telah dipaparkan dalam kegiatan tadi sangat bermanfaat. Saya selaku anggota, peserta kegiatan, untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, menambah materi-materi yang sebelumnya belum kita ambil dalam kegiatan sebelumnya. Iya. Pak Andi, dengan adanya seperti saingan di luar Pak, yang legalnya kurang gimana Pak? Jadi gini, saya kebetulan praktisi hukum, jadi sampai saat ini yang sah adalah dalam kepemimpinan Pak Walid. Karena satu, beliau sudah melakukan muswil seluruh koperasi-koperasi daerah kabupaten yang dihadiri seluruh anggota maupun ketua atau pimpinan-pimpinan daerah. Untuk berbicara masalah yang lain menyerupai itu kan sampai saat ini juga belum adanya kegiatan, dan beberapa kota kabupaten yang tergabung dalam anggota-anggota koperasi daerah sudah dengan adanya musyawarah daerah menyepakati bahwa kepemimpinan Pak Walid ini yang diakui. Begitu pula yang ke atasnya.
Yang ke atasnya sesuai dengan kegiatan nasional yang dihadiri dari seluruh provinsi, perwakilan provinsi atau kota kabupaten juga telah mengadakan munas. Jadi menurut saya pribadi yang diakui adalah dalam kepemimpinan Pak Wali. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Andi. Ya, salam sehat. Salam sehat, sukses selalu. Semoga sukses selalu Pak Andi. Ya. Cukup. Agen gading. Kalau agen gading, dia memiliki 3 fungsi. Selain melakukan pemasaran produk kami, melakukan melayani pembayaran transaksi pembayaran, yang ketiga adalah mencairkan pinjaman khusus gading. Nah, khusus yang agen gading ini memang disyaratkan mampu melakukan taksasi barang jaminan. Misalnya, dia seorang polis showroom gitu ya, polis showroom sepeda motor maupun mobil gitu. Biasanya dia mampu menaksir barang jaminan sepeda motor atau mobil, ya apa tidak? Nah, tentunya dari agen itu bisa memanfaatkan hal tersebut. Misalnya ada customernya si agen yang biasa beli mobil dia, kok butuh duit gitu kan. Nah, itu agen bisa langsung melayani pencairan pinjaman karena dia mampu melakukan taksiran barang jaminan. Misalnya mobil Avanza tahun 2016 dikasih 100 juta. Nah, karena pengalaman beliau sebagai showroom tahu harga pasar, terus kemudian cek mesin, cek bodi mobil, itu saya yakin mungkin dari kami yang penaksir pegadaian tentunya malah jauh lebih jago sih pemilik showroom ini, karena dia tahu kondisi pasar, tahu psikologi customer itu yang butuh duit itu gimana. Nah ini si pemilik showroom ini tentu bisa menjadi agen gading atau pemilik toko emas. Toko emas ini kan biasanya juga jual beli emas, mampu menaksir karatase emas. Ini berapa gram, berapa karat, berapa gram. Nah ini juga bisa menjadi agen gading khusus yang hanya memiliki kemampuan menaksir ya kalau agen gading. Kalau yang pembayar dan pemasar ini bebas, boleh siapa saja. Yang penting ada lokasi, misalnya rumah ataupun outlet yang bisa menunjuk bahwa agen tersebut mampu melayani nasabah kami seperti itu. Nah, yang keempatnya adalah agen komunitas. Agen komunitas ini maksudnya ada apa? Agen komunitasnya berasal dari komunitas seperti Bapak Ibu sekarang. Ini kami anggap sebagai komunitas koperasi. Tapi kami mau bebaskan Bapak Ibu mau memilih dari keempat ini, tapi tidak terikat di agen komunitas. Sebenarnya hanya itu saja. Flagging atau penanda di kami agen komunitas adalah agen yang berasal dari komunitas tertentu, misalnya koperasi seperti ini di Kopinda, ataupun misalnya ada kemarin kami kedatangan tamu komunitas mobil gitu. Oke, seperti itu. Nah, dari keempat agen yang tadi sudah kami jelaskan secara singkat, produk-produk apa sih yang bisa dilayani oleh agen pegadaian? Nah, daripada saya menerangkan per satu per agen produknya apa, jadi kita langsung lari ke produk di pegadaian itu apa sih? Ini adalah produk pegadaian yang bisa dilayani oleh agen. Yang pertama, yang tadi jaminannya kalau masyarakat dulu itu tadi dada, kenteng gitu. Ya, dada, kenteng. Tapi kalau sekarang kira-kira barang seperti itu masih laku nggak Bapak Ibu? Mungkin masih laku, cuman secara nilainya ini berapa gitu ya? Maksudnya untuk masyarakat sekarang saya yakin kurang berminat untuk seperti itu, ataupun pinjaman juga kecil gitu. Nah, khusus gadaian ini yang bisa kami jadikan barang jaminan adalah yang pertama sepeda motor ataupun mobil kendaraan ya. Intinya kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Yang kedua itu elektronik atau gadget. Adalah
emas di sini kita bagi dua lagi, biasanya logam mulia ataupun perhiasan. Jadi kalau perhiasan ya gelang, kalung dan segala macam. Kalau logam mulia ini berbagai merek, silakan bisa. Sekarang itu berkembang banget merek-merek logam mulia, ada Medigo, ada apa Lotus Archie, ada UBS, ada banyak logam buatan, berbagai macam merek logam mulia bisa kami terima juga. Kemudian tabungan emas juga bisa nanti ya. Jadi tabungan emas itu kan tabungan nanti juga bisa digadai di tempatnya itu. Tapi khusus di agen, barang jaminnya yang bisa diterima baru 1, 2, 3, 4, 5 barang jaminan ini saja. Ya, jadi gadai KCA ini barangnya harus dibawa ya Bapak Ibu, harus disimpan oleh kami. Sekalipun sepeda motor, ya sepeda motor kadang kan BPKB-nya aja, iya ada kami yang menjaga seperti itu. Tapi khusus gadai KCA ini, motor itu BPKB-nya, STNK-nya, sekuncinya bahkan harus ditinggal di tempat kami. Karena ini 15 kita langsung cair Bapak Ibu. Jadi kami yang kami taksir adalah barang jaminannya, bukan orangnya. Lain kalau BPKB yang kami perhitungkan adalah cash flow-nya si nasabah itu sendiri ya. Kalaupun ada jaminan itu hanya mengikat, tapi tidak melulu tentang barang jaminan. Khusus yang gadai ini memang untuk kendaraan bermotor semua ditinggal. Kendaraannya, BPKB-nya, STNK-nya, dan kuncinya juga harus ditinggal. Ini yang gadai KCA. Ada pertanyaan? Nanti ditampung dulu ya Pak, berarti Pak. Oke. Saya ini biasa di soalnya. Baik, lanjut ke produk berikutnya yaitu gadai Prasida. Kayak yang tadi tuh gadai saya bedanya apa? Oh ya, sedikit balik lagi ke sini. Jadi kalau yang ini, yang gadai saya ini tenornya 4 bulan, ya, tenornya 4 bulan ataupun 120 hari. Karena apa? Di kami sewa modal atau bunga itu dihitung per 15 hari. Sewa modal sebesar 1,2% per bulan itu per 15 hari atau 2,4% per bulan. Itu yang gadai KCA. Nah, jadi 4 bulan itu selama 4 bulan itu boleh tidak mengatur sama sekali boleh, tapi pas jatuh 4 bulan ada kewajiban untuk melunasi ataupun mengulang gadainya. Cocok kata di dalam untuk membayar jasanya saja, nanti otomatis akan mundur 4 bulan lagi atau memperpanjang masa gadainya. Itu ketentuan di gadai KCA. Nah, ini gadai Prasida. Tandanya apa? Nilainya tadi barang jaminannya yang pertama. Kalau yang tadi bahwa ada bermacam-macam barang jaminan, khusus Prasida dia hanya emas, ya hanya emas saja. Emas ini boleh logam mulia maupun perhiasan, boleh kendaraan, nggak boleh elektronik maupun barang gudang yang lainnya, itu nggak boleh. Khusus Prasida ini hanya emas saja. Walaupun misalnya Bapak Ibu emas ada berliannya, mohon maaf belinya kita nggak hitung. Jadi hanya emasnya saja. Tapi kalau yang tadi, kalau yang di gadai KCA, kalau emas ada berliannya kita hitung. Ya, misalnya ada cincin berlian gitu, berliannya ada nilainya kita hitung kalau di sini. Tapi khusus di Prasida, mohon maaf, ini hanya emasnya saja yang kita hitung. Gitu ya bedanya. Nah, selain itu, untuk yang Prasida ini, dia tenornya mulai dari 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Karena dia apa? Kredit sistem gadai. Jadi, dia harus ada pembayaran setiap bulannya, semacam angsuran. Jadi, misalnya pinjaman 1 juta tenor 6 bulan. Berarti 1 juta dibagi 6 ditambah bunganya, nanti setiap bulannya ada jatuh temponya. Nah, itu yang akan dibayarkan oleh si nasabah yang sudah mencairkan Prasida ini. Jadi kalau yang tadi kan yang gadai KCA itu 4 bulan tidak boleh tidak sama sekali. Yang penting nanti pas 4 bulan silahkan bayar bunga ataupun dilunasi. Yang ini wajib dia setiap bulan mengangsur. Oke. Saya sudah cukup kumis ya pada Oke.
Produk yang ketiga yaitu yang erat hubungannya dengan investasi ya. Kalau selama ini viral banget yang namanya investasi bodong yang dipopulerkan oleh wah murah banget itu kita pantau dengan ini bahwa yang namanya investasi ini memang butuh waktu. Nggak mungkin dalam waktu kayak Indracash itu 2 tahun bisa langsung beli rumah, mobil, ujung-ujungnya apa? Flexing kan mereka, jadi kayak abal-abal. Terus kan emas boleh dibuktikan bahwa mbah kita aja yang dulu itu selalu ngajarin cucunya, anaknya itu selalu nyimpen emas. Emas itu duit, nek duit dulu untuk emas, bener nggak? Bener gitu. Karena kalau emas 1 gram sekarang 1 juta, jadi 2 juta, 3 juta atau lebih. Tapi kalau mau 1 juta sekarang, kita 5 tahun yang akan datang, bisa beli 1 gram emas belum tentu. Gitu. Jadi itulah yang kami coba tawarkan di sini, ataupun nanti juga si agen bisa melayani pembelian logam mulia baik secara angsuran maupun tabungan emas yang sifatnya retail. Ya. Jadi kalau yang kita jual itu antam. Jadi antam ini adalah salah satu produsen logam mulia yang kami jual juga. Selain ada UBS itu mereknya aja. Jadi ada juga yang arti yang warna merah. Ada juga kami juga pembeda juga mencetak sendiri emas namanya Galeri 24. Kemasannya agak berbeda dengan ini, tapi yang bukannya saya bukannya menjualkan antam ya, tapi karena memang yang di masyarakat itu kalau logam mulia itu antam, kayak kalau di Semarang itu kalau motor tuh udah kurang lebih seperti itu. Ini yang paling laris di pasaran. Ini ada kepingan 1-2 gram dan kedua setengah gram. Jadi kepingannya mulai dari setengah gram juga ada Bapak Ibu, setengah gram. Ini bisa diangsur mulai dari 6 bulan sampai dengan 3 tahun ya. Paling besar itu di kepingan 1 kilogram. Tapi pengalaman kami kadang 1 kilo itu ketika mau diuangkan agak susah ya, karena siapa sih ya masih ada yang beli, cuman kayak susah gitu kalau mau motong-motong gitu. Misalnya saya mau nempel 1 gram aja kan masa mau dipotong gitu. Nah, jadi biasanya masyarakat tuh lebih senang yang belinya di kepingan 1 gram sampai dengan 10 gram biar ketika mereka mau jual lagi atau penggade itu lebih gampang. Karena kalau 1 gram itu sekarang di kisaran 1 juta sekian gitu, 1 juta sekian. Setengah gram itu di angka 500 sekian juga. Nah, ini juga bisa dilayani oleh agen untuk dijual, karena tapi yang dilayani oleh agen hanya penjualan secara kredit ya Bapak Ibu. Namanya juga investasi, jadi diharapkan masyarakat itu nabung dari mulai kecil dengan jangka waktu yang relatif pendek atau panjang silahkan. Yang penting bisa merasakan hasil manfaat investasi. Mas bisa next slide Mas, sorry. Oh iya. Nah, selain cicilan emas, kami juga ada yang namanya tabungan emas. Tabungan emas ini bedanya apa dengan yang ini? Kalau yang ini Bapak Ibu lebih ke planning ya, lebih ke planning dalam apa gini. Misalnya saya memplanningkan diri 10 gram dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu nanti silakan bayar uang kali 15% ataupun agen menawarkan ke sisi customernya membayar 15%, selanjutnya bisa diangsur selama 12 kali. Itu yang ini angsuran. Tapi kalau yang tabungan emas ini sifatnya suka-suka, namanya juga nabung ya. Jadi mulai dari 10 ribuan. Jadi buka pertama itu kurang lebih kalau di agen 100 ribu. Ya, kalau di agen itu buka pertama 100 ribu. Kemudian minimal nabungnya itu kalau di agen 50 ribu. Ya, jadi kalau yang tabungan emas itu sifatnya lebih retail. Jadi karena ini sifatnya nabung, jadi langsung dikonversikan dari rupiah ke gram emas. Misalnya 100 ribu, berarti kalau rupiah emas hari ini 1 juta.
berarti Bapak Ibu akan mendapat saldo sebesar 0,1 gram, kurang lebih seperti itu. Jadi ada buku tabungannya, di buku tabungannya akan tercetak, akan tertera bahwa Bapak Ibu saldonya sekian gram, bukan uang ya Bapak Ibu ya, sekali lagi ya, karena Bapak Ibu ini nabungnya emas, bukan menabung uang, sekali lagi. Jadi misalnya hari ini Bapak Ibu menabung 200.000, berarti langsung dikonversikan dari rupiah ke gram sesuai dengan harga emas hari ini. Kalau besok nabungnya berarti mengikuti harga emas besok, begitu. Jadi sifatnya lebih fluktuatif, mengikuti harga emas karena harga emas itu setiap hari berubah. Sama dengan ini sebenarnya, cuma bedanya kalau yang ini Bapak Ibu dikunci di akad saat tanda tangan. Jadi kalaupun besok ada kenaikan, Bapak Ibu tidak akan berpengaruh. Ya, itu bedanya dengan cicilan emas dan tabungan emas. Kalau yang ini suka-suka, karena ini mungkin lebih cocok untuk milenial ya, sukanya nongkrong ya di kafe, ini cocok karena mereka mungkin nggak terlalu planning hidupnya. Kalau yang ini mungkin untuk masyarakat yang sudah settle atau mapan gitu ya. Jadi kayak PNS, Bapak Ibu guru. Ini kan kalau dapat apa biasanya di THR ya, THR misal di misalnya nah ini nanti terus fiturnya tabungan emas itu apa aja? Jadi kalau tadi ini yang nabung ya, kalau nabung itu tadi udah ngumpul itu bisa dicetak. Jadi misalnya udah ngumpul 1 gram di saldo tabungan emasnya bisa dicetak 1 gram. Nanti jadinya seperti ini. Ya, jadi ada yang namanya pengajuan order cetak emas. Kemudian selain di ketika harga emas lagi naik nih, saya jual aja lah, itu Bapak Ibu langsung terima duitnya. Kalau yang tabungan emas ya yang ada buku tabungannya. Kalau yang ini Ibu dapatnya ketika udah lunas. Ini mah bebas, Ibu ketika udah lunas kami serahkan ke Bapak Ibu, mau selanjutnya mau dijual, mau digadeng. Tapi kalau yang tabungan emas itu cara jualnya gampang karena dia tinggal lihat saldonya aja. Jadi tapi kalau jual emas di tabungan emas itu minimal saldonya harus terkumpul 1 gram dulu baru bisa dilakukan penjualan atau buyback namanya kalau di kami. Nah, kemudian ditransfer emas. Jadi ketika Bapak Ibu sesama pengguna tabungan emas bisa saling transfer. Contoh kalau mau ngasih THR lebaran sekarang bisa transfer tabungan emas saja misalnya. Itu salah satu pilihan. Kemudian rahang tabungan emasnya apa? Ini maksudnya digadai. Jadi tabungan emas itu selain bisa dicetak, kemudian bisa biasanya ya ibu PKK, ibu komplek itu biasanya kalau ngumpul-ngumpul sukanya arisan. Biasanya kalau arisan panci gitu ya. Nah, ini yang lebih bermanfaat arisannya arisan emas. Nah, selain itu di agen juga bisa menjual produk yang namanya arum haji. Arum haji ini apa? Arum haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji. Jadi pembiayaan ada produk yang namanya pembiayaan haji. Jadi kalau kita pahami bahwa untuk antrean haji sekarang di angka 28 tahun kalau 28 tahun. Jadi kalau tidak segera mendaftar, biasanya masyarakat takutnya terlalu lama nunggu gitu ya, terlalu lama nunggu. Jadi kita solusi dengan adanya produk ini. Jadi tidak perlu membayar cash. 25 juta yang untuk mendaftar haji itu kita biayai. Selanjutnya nasabah bisa mengangsur mulai dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Nah, ini kurang lebih penjelasan dari arum haji seperti itu dengan jaminan ya. Jadi ada bukan kalau di instansi lain ada mungkin ya kayak di pos pinjasa itu koperasi juga ya. Itu kayaknya juga ada. Tapi dia menggunakan metode uang muka ya, kalau nggak salah uang muka dan survei. Nah, kalau khusus yang di kita arum haji ini tidak ada survei dan tidak ada uang muka. Uang muka kita ganti dengan jaminan berupa emas, boleh logam mulia maupun perhiasan, yang nilainya 1,9 juta. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan
pembiayaan sebesar 25 juta. Begitu. Nah, ini flow-nya kurang lebih. Ini teknisnya nanti kita bahas pasca acara, misalnya Bapak Ibu nanti sudah mendaftar, nanti kita akan detailkan lagi terkait penjelasan caranya gimana gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini amanah adalah produk untuk pembiayaan pemilikan sepeda motor, boleh mobil. Nah, jadi cukup dengan uang muka 10% dengan tenor mulai dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun atau 48 bulan. Itu untuk motor dan mobil sampai dengan 60 bulan atau 5 tahun. Nah, ini kredit pinjaman usaha dengan jaminan BPKB ini ya, terbagi menjadi 4. Kalau di kami ada kreasi reguler, kreasi flexi, kreasi ultra mikro, dan kreasi multiguna. Ini sebenarnya jaminannya hanya berlaku untuk BPKB. Sementara di agen hanya bisa melayani yang jaminan BPKB. Kalau yang sertifikat baru kita layani di offline saja. Jadi untuk agen pegadaian hanya menerima yang jaminan BPKB saja Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih penjelasan terkait dengan produk-produk pegadaian dan agen. Nah, tentunya Bapak Ibu bertanya, emang untungnya jadi agen itu apa dan berapa? Itu paling pertanyaan mendasar, dan saya yakin dari tadi dalam artinya emang jadi agen itu etiro. Nah, ini untuk produk kreasi adalah produk kami yang tadi pembiayaan usaha dengan jaminan BPKB. Bapak Ibu akan mendapatkan fee sebesar 0,75% dikalikan dengan uang pinjaman. Misalnya uang pinjaman 100 juta, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kurang lebih 750.000. Untuk sepeda motor maupun mobil itu sama, jadi fee-nya kurang lebih 0,75% dikalikan dengan uang pinjaman maksimal di 2 juta ya. Jadi kreasi amanah ini maksimalnya 2 juta. Jadi 0,75% dikalikan uang pinjaman maksimal 2 juta. Kemudian untuk arus haji, untuk berbiaya haji, agen akan mendapatkan 150.000 per transaksi. Kemudian GDKCA yang gede tadi, volume terbesar produk kita di sini ya Bapak Ibu. Namanya juga pegadaian, tempat menggadai. Otomatis produk yang volumenya paling besar dan banyak masyarakat ketahui adalah di GDKCA. Itu fee yang didapat oleh agen itu sebesar 75% dikalikan biaya administrasi sampai dengan 125.000. Jadi yang agen akan dapatkan ada di 75% dikalikan biaya administrasinya. Kemudian Krasida ini harusnya sama dengan yang ini ya, 0,75% dikalikan dengan uang pinjaman. Oke, next Mas. Ini untuk fee pemasar. Jadi kalau Bapak pemasar di sini tadi ya merupakan nasabah. Jadi ketika Bapak Ibu tidak mau saya sibuk gitu, nggak mau yang melayani antrian nasabah, kalau membayarkan berarti ada nasabah yang antri. Kemudian biasanya gini Bapak Ibu, ketika kemarin ada PPKM di kami kan antriannya banyak tuh. Nah biasanya kalau ketika antrian bayar kita atau kita lempar ke agen. Jadi kami persilakan nasabah yang tadinya mengantri di tempat kami biar tidak menimbulkan kerumunan, kita kasih ke agen biar ngantri di agen saja. Nah mungkin kalau Bapak Ibu yang saya nggak mau ribet, saya ada kerjaan lain, saya yang maharin aja. Jadi kalau ada teman saudara ataupun komunitasnya yang pengen pinjam duit atau mendapatkan pembiayaan, saya layani aja. Nah ini Bapak Ibu sebagai pemasar maka akan mendapatkan fee sebesar ini ya. Ya, jadi akan mendapatkan fee sebagai ini sebagai agen pemasar. Si agen akan mendapatkan fee sebesar ini. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pembayar, Bapak Ibu akan mendapatkan 2.500 per transaksi. Jadi kalau melayani uang gadai, kemudian cicilan, angsuran itu bisa mendapatkan 2.500 per transaksi. Kemudian kalau ada yang mau nabung emas, Bapak Ibu akan mendapatkan double. Yang pertama 1.500 per transaksi ditambah 0,5% dikalikan nilai transaksinya. Misalnya
ada yang mau nabung 1 juta, berarti yang pertama Bapak Ibu akan mendapatkan 1.500 ditambah 0,5% dikalikan 1 juta. Itu yang Bapak Ibu akan dapatkan. Selain itu, ketika misalnya ada calon customer yang membuka tabungan emas di tempat Bapak Ibu, setiap pembukaan Bapak Ibu akan mendapatkan Rp10.000 per rekening. Jadi setiap pembukaan baru, per rekening baru, ketika agen datang ke nasabah datang ke agen, maka agen akan mendapatkan Rp10.000 per pembukaan rekening baru. Plus ini nilai kumulatif yang Bapak Ibu akan dapatkan di 1 bulan. Misalnya dalam 1 bulan Bapak Ibu bisa membuka rekening baru sampai dengan 20 rekening, maka ada tambahan Rp10.000. Ketika 1 bulan mencapai 40 rekening, maka akan mendapatkan Rp15.000, dan di atas 40 rekening maka mendapatkan tambahan Rp20.000. Kemudian kalau agen gede, tadi yang di awal saya sampaikan bahwa agen gede ini yang harus memiliki kemampuan untuk menaksir barang jaminan. Ini fee-nya lebih besar. Selain mendapatkan 75% dikalikan biaya administrasi, maka agen juga mendapatkan sharing fee sebesar 20% sewa modal. Jadi kalau misalnya ya si nasabah saya di tempat Bapak Ibu di bencana pertama belum pernah melunasi, perpanjang terus gitu ya, maka selama ini juga Bapak Ibu akan mendapatkan fee-nya. Ya, jadi misalnya pertama saya di tempat Bapak Ibu taruhlah 10 juta gitu. Kemudian 10 juta itu kalau diperpanjang itu kurang lebih di 960.000 untuk 4 bulannya. Bapak Ibu akan mendapatkan 20% dari 960.000 setiap 4 bulan sekali selama nasabah tidak melakukan pelunasan. Begitu nasabah melunasi sudah selesai. Pemirsa, itu tadi adalah rapat kerjasama Dekopinda Kota Semarang dan PT Pegadaian Area Semarang dalam rangka pengembangan usaha milenial bagi koperasi sekota Semarang melalui agen Pegadaian. Semoga bermanfaat. Ikuti terus acara ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di acara-acara berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.